Makanya di akhir 2010 saya diundang, ada World Zakat Forum di Jogja, Al-Muntada Al-Alami Liz Zakat, ya. Para ulama-ulama zakat dan para pengelola zakat di Indonesia sangat banyak sekali, dari mulai yang pemerintahnya, Basnas, dan juga lembaga-lembaga besar lainnya, ya. Kita mencoba untuk bersinergi. Bersinergi yang pertama dari segi mapping, dari segi pemetaan jumlah orang miskin di Indonesia. Yang kedua dari segi bersinergi program. Contoh misalnya, ya, ketika Merapi kemudian terjadi di Yogyakarta, kalau tidak bersinergi, semua orang itu kepikiran adalah bawa makanan. Padahal mohon maaf, ya, ketika sebagian teman-teman ke sana, sekali lagi mohon maaf, tidak sedikit para ibu yang memerlukan pembalut, bukan cuma makanan. Nah ini kan dengan bersinergi jadi kemudian. Nah yang selanjutnya adalah bagaimana program untuk mereka untuk mengembalikan keadaan ekonominya. Tidak sedikit yang akhirnya tidak diberikan uang, tapi diberikan bebek. 1 bulan berikutnya bebeknya ternyata tinggal sedikit, ibu. Karena mereka dikasih bebek, ternyata kelupaan. Untuk bebek ini kan perlu pakan, perlu makanan, berarti perlu modal. Ketika mereka susah, nggak dapat, perut lapar, dipotongin satu-satu. Jadi program juga perlu ada pendampingan. Cuma intinya, watak dari zakat yang kedua adalah kita ingin menaik tarafkan mustahik menjadi muzaki. Jangan menjadi mustahik abadi. Ada seorang kawan, beliau aktif di Basnas. Beliau memiliki sebuah kejadian menarik. Beliau sempat naik bis, kemudian turun di daerah Cawang, ketemu sama ibu-ibu lagi gendong anak. Pak, minta Pak. Dilihat, dikeluarin dari kantong kirinya duit warna biru, 1000-an. Mau ini bu? Mau. Dikeluarin lagi dari kanan, warnanya merah, 100 ribuan. Ibu mau yang mana? Antara yang biru sama yang merah. Ternyata ibu ini tawaduk dia, tahu warna duit maksudnya. Kirain yang biru gitu ya. Karena dia tahu warna duit, dia milih yang merah kan. Teman saya Ustadznya bilang, ibu kalau pengen yang merah bentuknya pinjaman. Ditanya, ibu kenapa minta-minta? Dia sebenarnya dia cerita dia punya usaha gado-gado, tapi karena tidak dikelola dengan baik, akhirnya ya dia sambil dagang, makan anak-anaknya, suaminya juga makan dari situ, akhirnya modal keambil, akhirnya bangkrut. Ringkasnya begitu. Jadi yang teman saya bilang, ibu kalau pengen yang merah bentuknya pinjaman. Maksudnya gimana Pak? Ibu dagang lagi gado-gado pakai modal ini, tiap hari saya datang ibu bayar kepada saya 1000. Bisa paham ya? Oke, tiap hari, karena memang rumahnya juga dekat Cawang, turun, gimana bu, gitu ya, sambil dinasehatin, udah, jangan sampai kayak waktu itu lagi, modal kepakan, apa segala macam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata dia bisa ngebayar dan gado-gadonya jalan terus. Lihat, antara memberi yang konsumtif dan dalam bentuk program. Ya. Kalau dikasih 1000, dia akan habis begitu aja. Nggak usah besokannya, berapa jam kemudian juga minta-minta lagi. Nah, kembali bahwa zakat itu sebenarnya cita-citanya dan karakternya adalah mengubah mustahik menjadi muzaki. Saya setengah jam ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, watak dari zakat yang ketiga adalah zakat mesti dikelola dengan profesional. Zakat mesti dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional itu misalnya seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, secara kajian-kajian agamanya, secara kajian-kajian syariatnya, dia harus ada dasar yang kuat. Sehingga pengelolaan zakat itu bisa betul-betul kokoh.
saya diminta salah satu lembaga zakat untuk mengkonsep 1 dari 8 asnaf zakat. 1 dari 8 yang berhak menerima zakat, kan ada 8 dalam surat At-Taubah ya. 1 saja saya mengkonsepnya sampai 1 bulan, yaitu tentang amil. Nah, ini juga banyak amil. Ternyata Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, amil ini ketika kita implementasikan dalam masalah keuangan, dia tidak sederhana. Perlu dasar syariat yang kuat. Contoh, amil zakat itu orang yang kerjanya atau lembaganya juga. Misalkan, Basnas boleh nggak beli mobil untuk aktivitas dengan uang zakat? Boleh nggak buat nyewa kantor atau beli kantor dengan uang zakat? Kalau nggak, dana dari mana? Paham? Ya. Yang selanjutnya, tugas amil itu apa? Apakah hanya terima seperti konvensional kayak misalnya tadi diumumin gitu ya? Apakah termasuk biaya edukasi? Ini bahasanya terlalu keren. Biaya promosi, bikin pamflet, masang iklan di koran, masang iklan di TV, boleh nggak dari uang zakat? Ternyata kajiannya tidak ringan. Makanya sebulan. Kalau kajian fikih klasiknya sih mudah. Dilihat pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik ini, oke, pendapatnya begini. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keuangan bagaimana? Misalnya, oke, kita sepakat misalnya, kita ngambil pendapat bahwa yang namanya amil zakat itu adalah orang yang kerjanya, bukan lembaganya misalnya. Oke, sekarang kalau yang termasuk amil zakat itu adalah orang yang kerjanya, nyun sewu, kalau ada bonus THR gaji ke-13 misalnya, bolehkah dari uang zakat? Ya. Nah, ini jadi saya katakan bahwa zakat itu harus dikelola dengan profesional. Yang pertama, landasan syar'inya harus kuat. Ya. Sehingga betul-betul zakat itu punya izzah, punya keagungan, menjadi suatu jawaban terhadap problematika ekonomi yang ada. Apalagi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya sempat cerita misalnya dengan zakat sistem SMS. Zakat atau sedekah sistem SMS. Saya sampai 2 kali pertemuan dengan pengusaha provider dan juga lembaga zakat berkaitan dengan hukum tersebut. Contohnya apa? Misalnya, kalau ada yang ingin sedekah, ketik 5.000 kirim ke 2222. Ya kan di Indonesia banyak seperti itu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa sisi syar'inya? Sisi syar'inya ketika orang yang punya pulsa ngirim 5.000, yang diterima lembaga zakat bukan 5.000, 4.500 karena 500 biaya provider. Jadi bagaimana syar'inya akad si orang yang memberikan sedekah 5.000 yang diterimanya 4.500? Bisa dipahami? Nah, itu kan perlu kajian dan dasar syar'i yang kuat. Tapi itu bukan tidak bisa ya. Para pakar-pakar zakatnya, bahkan teman-teman sampai bikin institut tersendiri, Institut Manajemen Zakat di Indonesia ya. Karena kita ingin syariat-syariat Islam itu bisa tampil dengan izzah ya. Belum lagi pengelolaannya, iklan-iklannya. Jujur Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada salah seorang profesor di ANU ya, Australian National University, Prof. Greg Valley. Dia mengkaji tentang iklan-iklan syariat di Indonesia. Itu sampai menarik untuk dijadikan kajian. Dia bilang luar biasa. Dia sudah memperhatikan dari berbagai negara muslim, iklan-iklan untuk menjalankan syariat di Indonesia sangat soft dan elegan. Contoh misalnya, iklan bank muamalat. Ada ikan yang dia di comberan, ya, itu nggak bisa napas ikannya. Tahu-tahu ikan itu lompat ke sungai yang airnya jernih. Wah, ikan itu seger. Cuma ada kata-kata, beralihlah kepada syariat, lebih menyegarkan. Dia bilang luar biasa. It's amazing. Soft, nggak pakai dalil, nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, tapi orang tek, oh iya,
Ikan kalau di tempat air yang butek, kenal butek nggak? Maaf, saya pikir di Mardani, saya di air yang kotor itu kan, tapi ketika dipindahin, jadi sampai iklan-iklan baik zakat, baik syariat, sebagian orang itu dipelajari bagaimana menyampaikan pesan secara elegan. Jadi harus dikelola dengan profesional. Maaf kalau kita ngambil contoh misalnya kayak di Malaysia, itu yang ambil zakatnya jadi suatu, bahkan semua sekarang menjadi suatu kebanggaan. Pakai dasi dan lain sebagainya. Bukan kayak orang yang karena kita justru misinya adalah menjadikan orang taat dengan syariat. Bukan lagi malu-malu, tapi memang justru karena dalam ayatnya juga perintahnya itu bukan nunggu, tapi khudz min amwalihim, ambil. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Udah setengah jam. Kita belum fikih zakatnya, maka saya katakan 2 hari sebenarnya. Baik. Satu sesi etika. Yang keempat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, watak zakat adalah menjadikan mustahik lebih soleh. Apa maksudnya? Islam mengajarkan orang kaya dimotivasi untuk bersedekah, orang miskin dimotivasi untuk ifah. Ifah itu artinya jangan aji mumpung. Bisa dipahami? Jadi salah satu watak zakat adalah menjadikan mereka itu soleh, bukan menjadi peminta-minta. Makanya kalau dalam Al-Quran ada kata-kata lisaili wal mahrum di juz 26 kalau nggak salah. As-sa'il adalah orang yang meminta-minta. Tapi ada mereka-mereka dengan rasa yang menutupi rasa harga diri mereka, mereka tidak minta-minta. Padahal mereka jauh lebih tepat kalau kita berikan kepada mereka. Justru dengan zakat ini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita berharap mereka menjadi lebih soleh. Sehingga jangan sampai yang orang kaya dimotivasi untuk zakat dan bersedekah, mereka tidak kita didik mentalnya, sehingga kemudian terus-menerus menjadi mental peminta. Akhirnya nggak selesai permasalahan umat. Mustahik itu menjadi salah satu profesi. Ke lembaga zakat ini minta, lembaga zakat ini minta, makin senang mereka banyaknya lembaga zakat. Jadi profesi akhirnya. Makanya saya katakan ketika akhir tahun kami di Jogja itu, salah satunya adalah bentuk sinerginya itu tukar menukar data, mustahik di satu kota. Agar jangan sampai kita, bukannya kita, sekali lagi, bukannya kita kecolongan merasanya, tapi tidak mendidik dia. Kesini minta, kesini minta, kesini minta, akhirnya nggak selesai. Makanya angka masyarakat miskin ini kok nggak berubah gitu ya. Ternyata ada, tidak sedikit yang tanda petik nakal yang akhirnya kemudian menjadi profesi. Nah, zakat itu mestinya mendidik mereka untuk kemudian soleh. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, secara singkatnya, ketika kita mengeluarkan zakat pada hakikatnya adalah membersihkan diri kita. Karena itu zakat adalah sesuatu yang kotor dan harus kita keluarkan. Makanya saya ingin bertanya, bukan asnaf zakatlah hal yang sepele saja misalnya. Zakat boleh nggak untuk ibu kita? Kita memberikan zakat untuk ibu kita. Boleh nggak zakat buat istri kita? Papa mau bayar zakat nih, terima ya. Anak kita di Indonesia, Mas, Papa mau ngirim zakat nih, lumayan buat gua kuliah. Boleh nggak? Baik, saya tidak akan mengatakan boleh atau tidaknya. Saya akan memberikan guidance-nya. Karena masalah fikih itu yang penting adalah guidance-nya. Sehingga kemudian kita bisa terapkan dalam apapun halnya. Dalam pandangan fikihnya, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib untuk kita nafkahi. Karena mestinya mereka kita berikan sesuatu bukan dari uang zakat.